Sepanjang tahun 2022, di Karanganyar terdapat sejumlah 1.395 perempuan yang resmi menjadi janda setelah mengakhiri hubungan pernikahan. Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, Khoirul Anam mengatakan tercatat ribuan pasangan suami istri tersebut berpisah alias cerai. Selain itu, juga ribuan yang berstatus suami menjadi duda. Jumlah itu berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai gugat dan cerai talak, kata Khoirul. Dia menuturkan, jumlah perempuan di Karanganyar yang menjanda di Solo Raya masih di angka rata-rata. Kalau dari segi jumlah lumayan tinggi, namun di Solo Raya masih di angka rata-rata, ungkap Khoirul. Ia menjelaskan, pasangan yang sudah ke pengadilan agama untuk bercerai telah bulat tekad mengakhiri hubungan pernikahan. Meski berdasarkan pada kasus gugatan tahun lalu ada yang dicabut, namun tak seberapa. Berbagai faktor menyebabkan pasangan bercerai, ada kesulitan ekonomi perselingkuhan dan cinta tak lagi menggelora, ujar Khoirul. Ia menjelaskan faktor lain penyebab adanya gugatan yaitu pemicu perceraian seperti tak memiliki keturunan. Meskipun begitu, ia mengaku jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1.467 akta cerai yang diterbitkan, terjadi penurunan di tahun ini. Lebih tinggi 2020 kemarin, di tahun 2021 ada penurunan 60-an perkara, lalu ke tahun 2022 ada penurunan 72 perkara, tutur Khoirul. Dia mengatakan dengan perceraian mencapai 1.395 perkara yang diputuskan pengadilan agama, otomatis jumlah jandanya juga sebanyak itu. Lanjut, kata dia mengatakan, jangka waktu penerbitan akta perceraian tergantung pemohon yang kooperatif. Guna memudahkan prosesnya, pengguna layanan dapat mengakses layanan pengadilan agama melalui e-court. Selain itu, produk pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diambil secara drive-thru. Isi aplikasi dulu, mau diambil jam berapa dokumennya, misalnya akta perceraian, maka sudah komplit KK dan KTP yang sudah disesuaikan statusnya, kata Khoirul. Kami berkoordinasi dengan catatan sipil terkait Adminduk, hingga tanggal 18 Januari tahun 2023 telah tercatat 61 perkara perceraian, pungkasnya. Gonjang-ganjing soal perekonomian yang sulit saat ini tidak dipungkiri juga dirasakan banyak berbagai kalangan saat ini ikut berdampak. Terutama bagi kalangan kaum menengah ke bawah, tentunya makin pailit dan bergejolak, bahkan makin pahit lagi terkait banyaknya kaum mengikuti tren dunia sosialita, dijamin tuntutan hidup, gaya hidup dan sebagainya jelas mau tidak mau perlu biaya tambahan tak terduga. Berbagai gejolak itu pada akhirnya berpengaruh kuat pada rumah tangga dampaknya, sehingga sosialita mau tidak mau mengikuti seputar pergaulan juga. Tak jarang pernik-pernik skandal merasuk, dengan alasan juga tuntutan berbagai kebutuhan melonjak hingga kemudian rumah tangga hancur. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Karanganyar, tingkat angka para janda dan duda saat ini meningkat. Kasus perceraian selama tahun 2023 saat ini masih melonjak sangat tinggi. Dari data di pengadilan agama setempat, tercatat ada sekitar 1.800-an berkas pengajuan perkara perceraian. Di sisi lain, mayoritas pasangan yang bercerai masih berumur 35 tahun sehingga dinilai masih muda. Diakui, hal itu telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir di berbagai wilayah tidak hanya Karanganyar saja. Sementara salah satu faktor yang menjadi pemicu perceraian didominasi karena terjadinya perselisihan yang terus-menerus. Di samping juga ada faktor meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi. Apalagi ketika sudah masuk ke pengadilan agama biasanya permasalahannya lebih kompleks. Hal ini diungkapkan Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Karanganyar M. Jimmy Kurniawan ketika menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Pendapa Raden Mas Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa, 12/9. Jimmy mengungkapkan, kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Karanganyar, rata-rata dilandasi karena alasan ekonomi. Lebih lanjut, dalam penanganan kasus perceraian juga dilakukan tahapan mediasi antara kedua pihak. Harapannya ketika perkara diputuskan tidak meninggalkan permasalahan baru, termasuk memastikan hak asuh anak, hak perempuan, hak anak hingga terkait nafkah. Mediasi juga menjadi proses yang dilalui kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Harapannya bisa menjalin hubungan baik sebagai keluarga yang utuh dengan mempertimbangkan faktor resiko dari perceraian.
Setiap hari itu teman-teman dari pengadilan agama bisa menangani perkara kasus perceraian 20-30 perkara. Dan hampir 80%, alasan perceraian tersebut karena dampak dari ekonomi keluarga, ungkapnya. Indonesia memiliki banyak sekali tradisi unik dari satu daerah ke daerah lainnya. Salah satu tradisi yang cukup unik adalah tradisi kawin tebu yang biasa dilakukan di beberapa daerah, salah satunya di Karanganyar, Jawa Tengah. Kawin tebu atau biasa disebut sebagai mantenan tebu, merupakan upacara adat yang masih dilaksanakan di daerah Tasikmadu Karanganyar. Menurut makalah yang berjudul The Ritual, mantenan tebu, and its role as the promotion media of inherited Indonesian culture, selain sebagai bentuk rasa syukur ritual kawin tebu dipercaya memberikan keselamatan. Upacara kawin tebu diadakan untuk menyambut atau menandakan bahwa musim giling di pabrik gula Tasikmadu akan segera dimulai. Upacara adat mantenan tebu merupakan salah satu bentuk akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa. Tradisi ini muncul untuk mengawali musim giling tebu dan sebelum tebu pertama kali dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Upacara ritual ini melambangkan hubungan antara masyarakat dengan Tuhan. Upacara adat kawin tebu merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen, dan merupakan doa agar proses penggilingan tebu dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat memenuhi target. Budaya lokal, khususnya di daerah Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, memiliki keunikan tradisi yang unik yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pariwisata budaya. Upaya ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun dengan pihak swasta. Selain itu, perlu juga mempertahankan keunikan wisata budaya sesuai dengan kearifan lokal yang sesuai kearifan lokal. Promosi budaya dalam upacara adat mantenan tebu sendiri lebih ditunjukkan dalam prosesi ziarah. Ziarah ini banyak dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga masyarakat dari luar daerah. Kesimpulannya, ritual syukuran sendiri merupakan tanda dan pembuktian bagi masyarakat akan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar yang melimpah melalui konsumsi. Namun pada era globalisasi seperti saat ini, yang serba modern, membuat budaya lokal kurang mendapat perhatian. Hal tersebut membuat keberadaan budaya lokal semakin hari semakin mendapatkan ujian yang cukup berat. Salah satunya adalah semakin menurunnya rasa cinta terhadap budaya yang merupakan identitas suatu bangsa.